Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri. Cerita ini berjudul Petaka Tukang Sayur Keliling Pengguna Penglaris. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku? Mulutnya selalu ngoceh, walau dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus, terbaring tak berdaya, tapi mulutnya merancau tentang harta dunia. Mbak Win adalah seorang pedagang sayur, seorang perempuan parubaya yang ingin dagangannya laris manis karena banyak saingan. Sampai Mbak Win meminta bantuan kepada temannya, dan mereka datang ke salah satu orang pintar atau dukun dengan syarat Mbak Win harus membeli apel jin. Mbak Win kala itu berusia sekitar 38 tahun. Waktu itu di tahun 2000-an silam. Mbak Win ini adalah seorang pedagang sayur dengan sepeda kayuhnya. Setiap pagi dia harus berangkat dari rumah ke pasar sampai di rumah sekitar jam 7 atau 8 pagi. Dan setelah itu dia keliling ke kampungnya sampai siang hari, bahkan sore hari jika dagangannya masih tersisa banyak. Di satu waktu yang awalnya pedagang sayur hanya Mbak Win, namun dengan berjalannya waktu, kini sudah banyak pedagang baru yang kini menjadi pesaingnya, yang membuat pendapatan Mbak Win kian menurun. Apalagi pesaingnya rata-rata menggunakan sepeda motor, dan ini tentu saja membuat Mbak Win kalah saing. Dengan jangkauan yang terbatas, tentunya Mbak Win sangat susah bersaing dengan si pedagang yang naik motor. Dan saingannya pun tidak cuma satu. Belum lagi yang punya lapak kini semakin banyak di kampung. Mbak Win sudah 5 tahun berjualan, dan memang hasil dari jualan sayurnya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan, sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang SMP. Ya walaupun tidak yang pas-pasan. Tetapi setelah banyak pesaing, Mbak Win mengalami penurunan. Sama halnya dengan Mbak Ambar, teman Mbak Win yang juga seorang pedagang. Tapi Mbak Ambar pedagang sembako. Nah, waktu itu, Mbak Win datang ke kiosnya Mbak Ambar dengan muka yang lesu. Mbak Win kenapa? Kok lesu ngono toh? Ini sayurku sepi sekali. Loh, kenapa? Kemarin-kemarin kan laris. Iya, tapi saiki sainganku akeh, Mbak. Kalau sampean kayak gini terus, gimana anak-anak kamu? Nah, makanya Mbak, aku bingung. Untuk biaya makan biasalah, tapi untuk kebutuhan yang lainnya nggak cukup. Kamu kan tahu sudah banyak pesaing-pesaing di kampung kita. Masa saya harus sampai ke kampung sebelah? Nggak mungkin kan? Saya capek ngayuh sepedanya. Bantu aku lah, Mbak. Mbak Ambar yang mendengar cerita dari Mbak Win pun tersenyum. Sampai akhirnya, ya sudah Mbak, kalau memang udah niat ya tak bantu. Beberapa hari setelahnya, sebelum Mbak Ambar itu berangkat sama Mbak Win untuk meminta penglaris, Mbak Win harus menyiapkan dulu uang untuk badukun. Itu syarat yang pertama. Nah, yang kedua biasanya yang namanya penglaris itu pasti ada barang yang harus diganti atau mahar. Kira-kira berapa Mbak? Di tahun ini saya mungkin sekitar 1 juta. Itu total kotornya, belum ini itu dan sebagainya Mbak. Mbak Win yang mendengar nominal yang harus dibawa bingung harus gimana. 1 juta uang dari mana? Jualan sayur itu pendapatannya sedikit. Ya wis Mbak, aku tak golek duit sih yo. Nek wis siap sampean tak kabari. Selama kurang lebihnya setengah bulan untuk Mbak Win bisa nabung sampai 1 juta. Karena dia mengambil sebagian modal untuk dibawa ke salah satu orang pintar bersama Mbak Ambar. Setelah terkumpul uang 1 juta itu, Mbak Win mendatangi Mbak Ambar. Dan hari itu juga keduanya berangkat. Perjalanan yang ditempuh pun lumayan jauh, butuh waktu sampai 5 jam. Mereka berdua menaiki angkutan umum antar daerah. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah sang dukun. Mbak Ambar yang memang sudah beberapa kali bertemu dengan sang dukun
Tanpa basa-basi lagi, Mbak Ambar langsung berujar. Mbah, ini ada teman saya minta bantuannya sih Mbah. Si dukun itu memang sudah kenal dengan Mbak Ambar, dan Mbak Win hanya diam sembari mendengarkannya. Si Mbak dukun itu pun menanyakan ke Mbak Ambar. Temanmu itu namanya siapa? Teman saya namanya Win, Mbah. Mbak Win, kamu perlunya apa? Saya pengen usaha sayur, saya itu laris, Mbah. Ya setidaknya biar lebih pendapatannya nggak pas-pasan lagi, dan anak-anak kecukupan lah, Mbah. Oh, kamu butuh penglaris, tapi ada maharnya. Ada yang harus diganti. Iya, saya sudah bawakan untuk maharnya. Berapa, Mbah? Kamu ndak usah kasih banyak-banyak, karena itu hanya untuk syarat saja. Dengan berjabat tangan. Terima ya, Mbah. Saya juga ngasihnya ikhlas kok, Mbah. Setelah uang diterima, Mbah dukun itu menjelaskan. Kamu kan pengen usahanya laris, tapi sampean harus hati-hati untuk penglaris dagangan kamu. Itu namanya apel jin. Kamu tunggu sebentar. Tak berselang lama, Mbah dukun masuk ke dalam dan keluar membawa apel dengan ukuran kecil. Bentuknya kayak kuningan, tapi bisa dibuka, dan di dalamnya itu ada minyak. Entah itu minyak apa, Mbak Win tidak tahu. Setelah benda itu dipegang dan diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang diganti, maharnya berapa, Mbah? Nggak usah banyak-banyak, 500 saja. Saya terima maharnya, dan ini sudah menjadi milik kamu, Mbak. Tapi setelah apel jenengan habis, kamu harus datang lagi ke sini. Baik, Mbah. Lalu bagaimana cara menggunakan apel ini, Mbah? Dijelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakannya. Mbak Win diminta untuk mengulangi mantra-mantra tersebut, dan apel itu ukurannya mungkin seukuran bola pingpong, dengan isian minyak, yang nantinya minyak itu harus digunakan sedikit demi sedikit. Dioleskan di tempat dia kerja. Kalau dia jualan sayur, ditaruh di ranjangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbah Dukun, malam hari itu juga selesai. Tapi berhubung sudah malam, tidak mungkin ada angkot. Akhirnya mereka harus nginep di rumah Mbah Dukun sampai pagi hari baru mereka bisa pulang. Sesampainya di rumah, anak-anaknya pada nanyain karena seharian tidak pulang. Mbak Ambar pun merasa bersalah. Maaf ya, Mbak, itu ikut sama saya, ada kondangan di kota sebelah. Nah, mau pulang gak ada angkot, jadi kita memutuskan nginep. Singkat cerita, 1 minggu setelah mendapatkan apel jin itu, usaha jualan sayurnya luar biasa. Mbak Win bisa mendapatkan untung 3 kali lipat dari biasanya. Perewangan itu benar-benar kuat, dan ritual itu dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. Apel jin itu bisa mengubah perekonomiannya, dan itu menjadi kesuksesan baru bagi Mbak Win. Kian hari dagangannya kian laris manis dengan keuntungan yang besar. Sampai tiba waktunya Mbak Win melakukan ritual kembali, karena minyak yang berada di dalam apel jin itu udah habis. Mbak Win pun meminta Mbak Ambar untuk menemaninya. Tapi sebelum berangkat, Mbak Ambar sempat bertanya, Mbak, udah izin belum sama suami? Ngapain toh aku izin sama suami? Loh kok ngapain toh, Mbak? Udahlah kita berangkat. Suami saya itu apa sih? Orang dia gak ngasih apa-apa. Dia gak bisa nyukupin saya dan anak-anak juga. Mbak Ambar pun tidak terlalu mendengarkan ocehan Mbak Win yang merendahkan suaminya. Untuk berangkat ritual kedua, sampai di tempat sang dukun memakan waktu 5 jam. Sesampainya di sana, Mbak Win sempat kaget ketika mendengar penjelasan dari sang dukun tentang mahar yang jauh berbeda dari dulu. 1 apel jin itu seharga 1 juta, ditambah lagi dengan beberapa minyak misik yang seharga 1 juta. Ada 4 jenis minyak, dan itu harus dilengkapi untuk kesuksesannya. Mbak Win pun dengan senang hati menuruti apa yang dikatakan oleh sang dukun. Uang yang ditaruh di kantong hitam dikeluarkan semua. Seakan-akan si Mbak Dukun ini sudah tahu kalau Mbak Win itu bawa uang lebih dari 2 juta.
Uang yang ia bawa semuanya itu harus diserahkan. Hanya tersisa untuk naik angkot pulang. Setelah didapatkan barang-barang untuk pengelarisan yang kedua, Mbak Win gunakan kembali apel jin itu untuk berdagang. Usahanya kian melonjak. Tapi di balik keluar biasaan itu, setiap harinya sepasang suami istri itu sudah seperti kucing dan tikus. Keduanya ribut setiap hari. Usut punya usut. Ternyata suaminya Mbak Win ini tak suka dengan caranya Mbak Win memperlakukan suaminya. Suaminya pun sering dengar dari tetangga kalau Mbak Win ini mendapatkan keuntungan luar biasa lewat penglaris. Dan dari itu, Mbak Win suka merendahkan suaminya. Bahkan anak-anaknya itu sering menangis ketika mereka berdua ribut. Ada satu kalimat yang terlontar dari mulut Mbak Win. Jadi suami ndak punya otak. Kerja itu yang mbok yang jelas. Kerja aku jadi penjahit. Buat makan aja susah. Apalagi buat sekolah anak-anak. Kalau saya tidak mengurusi kamu dan anak-anak, kalian mau makan apa? Mau mati kelaparan? Saya tidak mau hidup kere mas sama sampean. Kalimat itu terucap dari mulut Mbak Win. Kamu memang benar-benar sudah kurang ajar, Win. Kamu bukannya menghargai apa yang didapatkan suami, tapi kamu malah menghina aku. Pertengkaran itu bukannya seminggu sekali, tapi setiap hari. Setiap kali Mbak Win pulang kerja, suaminya menanyakan, kamu kerja kayak gini hanya untuk hidup foya-foya. Karena perilakunya Mbak Win sudah benar-benar berubah. Tiap hari pasti bawa belanjaan, pakaian yang serba baru, setiap hari gonta-ganti sampai menjadi rumor kalau Mbak Win itu jualan sayur kayak biduan dangdut. Tapi semua dilakukannya karena ia mendapatkan untung yang besar. Jadi tak masalah baginya. Kebutuhan anak-anaknya tercukupi. Yang tadinya berangkat sekolah pakai sepeda, sekarang sudah naik motor. Ritual pengelarisan yang kedua itu bertahan sampai 3 bulan. Dan di 4 bulannya Mbak Win datang kembali ke Mbak Dukun. Sama seperti sebelumnya, maharnya kian tambah. Namun pendapatan yang diperoleh pun kian tambah banyak. Tapi itu semua berdampak di rumah tangganya yang kian berantakan. Anak-anak sudah tidak percaya dengan keduanya karena mereka malu. Setiap hari harus menghadapi bapak ibunya bertengkar sampai menjadi satu gunjingan atau bahan omongan. Oh, kamu anak dari Bu Win yang jualan sayur itu ya, yang berani sama suaminya. Omongan tetangganya yang pedas membuat anak-anaknya Mbak Win tidak berani keluar rumah. Malu kalau ibunya itu sosok wanita yang berani sama suami, yang suka merendahkan suaminya. Sampai singkat cerita, minyak apel jin itu habis dan Mbak Win pun berkunjung kembali ke Mbak Dukun. Tapi di kunjungan itu, tanpa sepengetahuan Mbak Win, suaminya mengikuti karena melihat gelagat dari istrinya yang aneh. Ketika Mbak Win berada di rumah Mbak Ambar, sebelum mereka berangkat, suaminya Mbak Win datang dari arah belakang. Mau kemana kamu malam-malam gini? Mbak Ambar, kalian mau kemana? Dan apa yang dilakukan istriku? Kenapa istriku sampai berani sama saya? Mbak Ambar mendapat pertanyaan seperti itu. Mbak Ambar hanya terdiam dan menunduk. Apaan sih mas? Nggak usah nyari masalah. Sudah pulang sana. Kerjain pekerjaan rumah. Saya mau pergi kemana dan mau apa itu urusan saya. Yang penting anak-anak tercukupi. Saya ngarepin kamu dapat apa. Di situ banyak warga dan Mbak Win dengan percaya dirinya bilang seperti itu di hadapan mereka semua. Suaminya hanya bisa tertunduk sembari ditenangkan beberapa warga. Pak, sudah yang sabar. Doakan saja semoga Mbak Win itu sadar. Sampai suaminya Mbak Ambar yang melihat kejadian itu tak tega. Namun apa boleh buat, Mbak Win harus melakukan ritual yang selanjutnya. Mungkin sekitar hampir 6 bulan berlalu, ritual yang sekian kalinya harus dilakukan. Karena semua bahan itu sudah habis, kembali mereka berangkat. Saat sampai di sana, Mbak Ambar menanyakan sama Mbak Dukun. Mbak, ini Mbak Win ternyata selama ini tidak ngomong sama suaminya.
Dia ndak cerita sama suaminya kalau dia itu datang ke sini dan meminta penglarisan. Sang dukun pun langsung menyaut. Mbak, apa benar sampean gak ngomong sama suamimu? Emang kenapa sih, Mbak? Tanya Mbak Win. Yang pasti celaka, karena barang yang kamu gunakan itu tidak sepengetahuan suamimu. Namun, ketika kamu berusaha merahasiakan, tapi suamimu kamu tahu, tanpa sengaja atau disengaja itu bisa berakibat fatal. Itu akan membuat kamu celaka, Mbak. Kalau tidak, kamu akan sakit. Dan pasti penyakit itu akan sangat lama. Kalau nggak percaya, buktikan saja sendiri. Sang dukun sangat marah besar. Dikiranya Mbak Win sudah menyetujui melakukan itu semua karena suaminya sudah tahu. Singkat ceritanya, Mbak Win memohon sama Mbak Dukun. Mbak, tolong Mbak untuk ritual ini bantu saya. Tapi kamu bilang dulu sama suami kamu, nanti saya bantu. Tapi Mbak, ini saya bayar banyak deh. Saya bukan masalah uang, Mbak. Ini masalah keselamatan kamu. Saya tidak mau orang yang datang ke sini disalahkan gara-gara saya. Nggak, Mbak. Ini resiko saya, Mbak. Bener kamu siap? Iya, Mbak. Saya siap. Apa yang diakui, yang dikatakan oleh Mbak Win, dia siap menanggung resikonya. Mbak Dukun pun mulai mereda. Kalau kamu memang sudah siap dengan resikonya, baik, saya akan melanjutkan ritual berikutnya. Ritual ini sama persis yang sebelumnya. Kamu sudah siap semuanya? Sudah, Mbak. Saya bawa ini 3 juta. Ujar Mbak Win sembari menyerahkan uang 3 juta. Barang keperluan ritual pun disiapkan. Tapi sebelum barang itu diserahkan ke Mbak Win, Mbak Dukun berpesan. Pesan saya untuk kamu, jangan sampai barang yang kamu terima hari ini suami kamu melihat dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika itu terjadi, kamu harus sudah siap menanggung resikonya. Simpan barang itu di tempat yang tidak diketahui suamimu. Tapi itu harus di dalam rumahmu. Terserah mau di mana itu urusanmu. Tapi yang paling penting jangan sampai suamimu dan anak-anakmu tahu. Iya, Mbak. Pesan itu akan saya ingat, Mbak. Setelah semua itu selesai, keduanya pulang. Saat di jalan, Mbak Ambar pun mengingatkan kembali. Bagaimana nanti kalau suamimu dan anakmu tahu? Saya nggak mau hidup susah. Kalau saya tidak pakai penglaris, nanti pendapatan saya turun, Mbak. Suami dan anakku nggak bakal tahu kok. Karena pikirannya Mbak Win cuma kekayaan duniawi yang ingin dia raih. Omongannya Mbak Ambar pun tak digubris. Sesampainya di rumah, suami dan anak-anaknya Mbak Win sudah menghadang. Kalian dari mana? Itu urusanku, Mas. Lantas karena jawaban yang diinginkan tak terjawab, suaminya Mbak Win datang ke rumah Mbak Ambar untuk menanyakan. Sebenarnya Mbak Ambar sama istriku dari mana? Mbak Ambar yang ditodong pertanyaan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali ditanya. Mbak Ambar muter-muter jawabannya. Dari sana, dari sini, kondangan, berkunjung ke rumah saudara. Udahlah, Mbak. Kamu jawabnya muter-muter gak jelas. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Yang saya tahu, apa kamu itu datang ke salah satu orang pintar bersama istriku? Sebenarnya istriku itu ngelakuin apa? Soalnya perilakuan sudah berubah sama saya. Dia berani sama saya dan saya tidak mengenal istri saya. Itu bukan istri saya yang dulu. Dia dulu menerimaku apa adanya. Tapi semenjak sama kamu, dekat sama kamu, perilakunya Win berubah. Dan dia bahkan sampai detik ini. Kamu lihat sendiri tadi kan? Sepulangnya bersama kamu, dia bilang sama saya apa tadi? Kamu dengar kan? Lanjutnya, Mbak Ambar hanya tertunduk dan masih ingat betul kata-kata dari suaminya Mbak Win. Desakan demi desakan dilontarkan agar Mbak Ambar ini jujur. Sampai akhirnya Mbak Ambar menceritakan semuanya. Pak, maaf ya Pak. Ini semua bukan niat saya mau menjerumuskan istrinya Bapak. Tapi ini semua Mbak Win yang datang ke saya untuk meminta bantuan agar dagangannya laku.
agar dagangannya laris dan hasilnya Bapak sudah lihat sendiri kan. Mbak Win bisa buat rumah, anak-anaknya bisa sekolah. Iya Mbak Amber, saya tahu. Tapi Mbak lihat, dia berani sama saya dan anak-anak saya sering terlantar tidak terurus. Apa itu lebih baik dari harta yang dia dapat? Sebagai seorang ibu tentunya sadar dan tahu. Mbak Amber masih mencoba menceritakan tentang apa yang dilakukan. Mohon maaf Pak, ini semua bukan murni salah saya. Tapi semua itu dari Mbak Win sendiri. Kalau Bapak tidak percaya sama saya, tanyakan sendiri sama istrinya Bapak itu, Mbak Win, yang datang ke saya meminta bantuan saya. Saya mengakui kalau saya yang mengantarnya, karena saya banyak kenalan orang-orang pintar yang tak lain adalah dukun. Saya mengakui karena Bapak mendesak saya. Dan saya mengakui juga bahwa Mbak Win itu sukses, laris dagangannya. Maksud kamu apa? Nggak wajar gimana? Pak, apa mungkin seorang pedagang sayur bisa punya motor, bisa bikin rumah, dan hasilnya berkali-kali lipat setiap dia jualan? Terus yang dilakukan istri saya apa? Kok saya nggak pernah lihat? Dia itu bakar sesaji dan semacamnya. Itu rahasia istrimu. Di lain tempat, Mbak Win menunggu kedatangan suaminya. Setelah malam itu, sampai 4 hari setelahnya, suaminya Mbak Win ternyata mencari tahu tentang apa yang membuat usaha istrinya itu laris. Tentunya tanpa diketahui Mbak Win, ritual yang dilakukan Mbak Win dengan cara memberikan minyak misik, minyak kapal jin dan sebagainya. Suaminya Mbak Win dengan jelas melihat saat gerobak sayurnya diolesi oleh minyak itu. Namun dia tidak langsung menegur, tapi ia pergi ke rumahnya Mbak Amber. Mbak Amber, maaf ganggu lagi. Ada apa lagi, Pak? Tanya Mbak Amber. Sebenarnya itu air apa yang dibalur-balurkan di tempat dagangan sayur istri saya? Hah, sampai melihatnya? Mbak Amber kaget bukan main, karena pesan dari Mbak Dukun itu jangan sampai suaminya Mbak Win itu tahu. Saya tadi melihat dan saya langsung ke sini, Mbak. Saya belum tegur istri saya. Sebenarnya itu apa? Tanya suaminya Mbak Win. Karena ia tidak tahu kalau itu adalah minyak misik. Karena memang suaminya Mbak Win ini orang yang tekun beribadah. Orangnya tidak suka dengan hal-hal yang berbau gaib, apalagi berbau mistis. Makanya ia menanyakan ke Mbak Amber. Tidak terbayang bagaimana nanti keadaan Mbak Win setelah suaminya tahu. Oh, itu cuma air biasa kok, Pak. Mbak Amber tidak menjelaskan kalau itu adalah minyak penglaris. Ia berusaha untuk membohongi suaminya Mbak Win yang memang dia tidak tahu dengan hal-hal yang bersifat mistis. Setelah mendapatkan jawaban, suaminya Mbak Win lantas pulang. Setelah kejadian itu, hari itu juga sekitar jam 12 siang. Dagangannya Mbak Win masih utuh. Sampai pulang pun masih tersisa banyak. Kenapa sih hari ini dagangannya masih banyak? Mbak Win ngomel-ngomel karena ia tak mendapatkan apa yang ia mau. Dari kejauhan Mbak Amber melihat Mbak Win yang marah-marah. Pasti ini dampak dari minyak yang diketahui suaminya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dagangannya Mbak Win masih tak laku. Bahkan sampai 1 bulan persis semenjak suaminya ini melihat minyak tersebut, dagangannya Mbak Win tak pernah laku. Mbak Win sampai kehabisan modal karena banyak sayur yang dibuang. Modal yang dikeluarkan sampai jutaan, tapi tidak sekali tak ada pemasukan. Sampai akhirnya dalam 1 bulan itu Mbak Win baru menyadari. Mbak Win datang ke Mbak Amber untuk menceritakan masalahnya. Sementara Mbak Amber sendiri belum cerita kalau suaminya udah tahu. Mbak Amber, saya sebenarnya ada apa? Ini benar-benar beda hasilnya. Sangat hancur sampai saya habis modal, Mbak. Mbak Amber hanya bilang, hati-hati saja, jangan sampai suami Mbak tahu. Ya barangkali saja ada yang tahu atau ngelihat kalau Mbak Win itu melakukan penglaris. Kapan mereka tahu, Mbak? Orang saya hati-hati sekali dan bahkan anak-anakku sudah berangkat sekolah kok. Tidak mungkin ada yang tahu, kalaupun tahu paling suamiku. Tapi apa mungkin orang suamiku nggak tahu hal begituan?
Suami Mbak nggak tahu, tapi bisa jadi suami Mbak ngeliat. Bisa jadi kan? Mbak Win benar-benar bingung karena memang hasil 1 bulan itu hancur. Dagangannya nggak terjual. Sekalinya ada yang beli pasti komplain dengan harga. Karena memang Mbak Win jualan sayur dengan harga yang berbeda dari pedagang sayur lainnya. Apalagi di kampung, beda 500 perak saja pasti dikomplain dan memilih beli pedagang lainnya. Itu semua mungkin reaksi perewangan Mbak Win karena sudah diketahui oleh suaminya. Apel jin yang digunakan sudah tidak ada reaksinya, dan itu berdampak pada Mbak Win beberapa hari setelahnya. Mbak Ambar yang kasihan melihat Mbak Win kelimpungan pun akhirnya cerita. Mbak, suamimu itu sebenarnya udah melihat minyak itu sebulan yang lalu. Ah, yang bener Mbak, kenapa sampean nggak ngomong? Saya mau bilang sampean, tapi saya kan tahu sifatnya sampean kayak gimana. Saya tidak mau ribut sama sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah sering disalahkan orang-orang sekitar gara-gara permasalahannya sampean dengan suamimu, Mbak. Suamimu itu udah berkali-kali ngelabrak saya. Dia mengira saya yang membuat kamu itu seperti ini. Semuanya itu kan niat dan kemauanmu, Mbak. Salahmu juga, Mbak, datang ke sini minta bantuan ke saya. Bilangnya udah izin sama suami. Tapi apa nyatanya? Gak tahu kan? Terus sekarang aku yang disalahkan. Ya, Ujar Mbak Ambar yang sudah tersulut emosi. masalahnya itu dari kamu, Mbak. Jadi ketika minyak itu sudah diketahui itu resiko kamu. Saya tidak mau tahu. Mending sampean pulang, Mbak. Mbak Win yang mendengar itu menghela nafas panjang. Saya mengaku, Mbak, kalau saya salah. Karena memang awalannya saya tidak izin sama suami. Setelah kejadian itu, hubungan antara Mbak Ambar dan Mbak Win meregang. Dan Mbak Win sudah 1 bulan tidak jualan. Modalnya habis dan juga aset-aset berharganya sudah terjual. Semenjak kejadian itu Mbak Win jatuh sakit, dan sakit yang dialami Mbak Win itu bukan sakit biasa. Dia mengalami stres. Ya karena mungkin pendapatan yang dia dapatkan sehari bisa 500.000, tiba-tiba tidak ada pemasukan. Motor sudah terjual, tabungannya sudah habis, dan semua harta bendanya sudah terjual. Setiap hari Mbak Win merancau. Mana uangku? Mana uangku? Mbak Win berkata seperti itu sembari berjalan memutari kampung. Sudah seperti orang gila beneran. Saat itu yang dirasakan oleh suaminya Mbak Win sangat malu dan prihatin dengan kondisi sang istri. Ia pun bertanya ke Mbak Ambar. Sebenarnya ada apa sih dengan istriku, Mbak Ambar? Kenapa istriku perilakunya aneh? Kenapa dia jadi orang gila? Disitulah Mbak Ambar cerita dari awal mula Mbak Win ketahuan kalau dia ngoleksi minyak penglaris. Dijelaskan panjang lebar sampai akhirnya suaminya Mbak Win tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar tidak percaya kalau istrinya itu ternyata dibantu oleh penglaris. Melihat kenyataan istrinya yang sudah gila, dan itu memang semuanya murni karena kesalahan Mbak Win, Mbak Ambar pun meminta maaf. Saya sudah menduga, Mas, kalau semuanya itu karena sampean. Saya mengakui, Pak, saya memang perantaran, tapi semua itu karena keinginan Mbak Win sendiri. Sebenarnya saya sudah berhenti. Saya sudah tidak lagi mau mengantar siapapun, dan kejadian ributnya sampean sama Mbak Win itu saya sudah benar-benar tidak sanggup. Di dalam pikiran saya, hati saya setiap hari, setiap waktu, ketika saya berjalan di kampung ini banyak orang yang mengatakan, itu loh gara-gara Mbak Ambar, Mbak Win sama suaminya sering ribut. Dan saya malu kalau setiap pergi sama Mbak Win, dia selalu mengumbar aib suaminya, yang membuat saya itu benar-benar tidak percaya kalau istrinya sampean itu tidak izin. Dan tabahnya itu sudah dijelaskan sama si dukun. Izin terlebih dahulu sama sampean, Pak, tapi dia tidak mau. Dia nekat, dan ya beginilah akibatnya, Pak. Mendengar penjelasan dari Mbak Ambar, suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah. Mbak Win gilanya sampai berbulan-bulan. Sampai anak-anaknya bingung menghadapi kenyataan kalau ibunya itu gila.
Ibunya gila dikarenakan harta yang mungkin habis begitu saja. Sampai satu waktu Mbak Win yang memang sudah tidak mau lagi makan, sudah tidak lagi mau minum, tidak pernah tidur, dan Mbak Win selalu merancau tidak jelas. 4 bulan berlalu, kini Mbak Win hanya bisa terbaring di tempat tidur, tapi mulutnya selalu ngoceh. Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku? Mbak Win selalu berujar seperti itu dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus. Sudah tidak bisa apa-apa, hanya terbaring tapi mulutnya ngoceh tentang harta dunia. Suaminya Mbak Win sampai meminta bantuan ke Mbah Ambar untuk mendatangkan Mbah Dukun yang telah membantunya. Dan juga sudah meminta bantuan sana-sini. Dari sesepuh setempat, dari Pak Kiai sudah berusaha mendoakan, tapi semuanya itu tidak ada reaksi. Sudah diusahakan ruqyah, tapi memang karena perilakunya sendiri jadi susah. Ini semua karena karma, Pak. Tapi keadaannya sudah gila kayak gini, harus bagaimana, Pak Yai? Mbak Win harus sadar, Pak. Kalau nggak bisa, bakalan susah. Suaminya Mbak Win hanya bisa pasrah ketika mendengar penjelasan dari beberapa sesepuh dari beberapa kiai. Kalau itu adalah karma bagi istrinya. Dengan keadaan gila yang tidak mungkin dibimbing untuk bisa berobat, suaminya benar-benar sudah pasrah. Sampai anak-anaknya hanya bisa menangisi keadaan ibunya. Mereka pun sudah tahu penyebab ibunya gila. Gila dikarenakan apel jin dan beberapa benda-benda yang berupa minyak misik. Semuanya terungkap oleh keluarganya. Benda-benda itu disimpan di balik baju yang dilipat di dalam tas. Di dalam keadaan Mbak Win yang terbaring itu, sering muncul suara di setiap malamnya. Suara itu muncul di dalam tas yang digunakan untuk menyimpan apel jin itu. Nah, saat dibuka, di dalam tas itu suaminya Mbak Win sampai menemukan 4 biji apel jin, termasuk minyak misik yang jumlahnya tidak cuma 1, tapi ada 12. Luar biasa penglarisnya, tapi dampaknya juga luar biasa. Mbak Win gila dan hanya bisa berbaring. Mbak Ambar pun tiap harinya selalu menjenguk. Ia sangat merasa bersalah karena sudah membantu Mbak Win sampai mengalami kejadian seperti itu. Mbak Ambar meminta maaf sama anak-anaknya Mbak Win, sama suaminya, dan mereka pun menyadari bahwa itu adalah kelakuan keserakahan dari ibunya sendiri. Saya tidak menyalahkan kamu, Mbak. Itu semua memang karena istriku. Mungkin ini azab dari karma istriku. Bahkan Mbak Ambar sampai beberapa hari menjaga Mbak Win dalam keadaan terbaring. Mbak Win masih mengeluarkan kata-kata harta dunia. Sampai 1 bulan kemudian, Mbak Win tiba-tiba sudah tidak bisa mengeluarkan kalimat itu lagi. Mbak Win sudah tidak bisa bilang apa-apa. Sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Bahkan untuk makan sudah tidak bisa masuk. Mbak Ambar sangat miris melihat keadaan Mbak Win. Sampai akhirnya, Pak, sebaiknya Mbak Win dibawa ke rumah sakit. tapi dijawablah oleh anak-anaknya, saya tahu ibu mau bantu ibu saya ke rumah sakit, tapi biarlah. Keadaan ibu saya seperti ini, biarkan di rumah. Lagian juga keadaan ibu kayaknya sudah parah seperti ini. Daripada ke rumah sakit, mending kita minta bantuan para warga untuk mendoakan ibu agar sakaratul mautnya mudah. Mbak Ambar mendengar penjelasan dari anaknya Mbak Win seketika meneteskan air mata. Anaknya yang baik-baik kayak gitu kok ibunya bisa melakukan penglaris? Kok pikirannya harta dunia terus? Mungkin didikan dari bapaknya yang memang orangnya terbilang taat beribadah. Dan saat itu suaminya Mbak Win meminta sama para tetangga sekitar untuk bantu doa agar istrinya itu dimudahkan dalam sakaratul maut. Beberapa warga datang. Ada yang baca Yasin, ada yang bacain doa yang tujuannya utamanya untuk memudahkan sakaratul maut. Karena keadaannya sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa apa-apa, makan juga sudah tidak masuk, harus dibantu dengan selang. Sementara keadaannya yang sudah parah gak mungkin dibawa ke rumah sakit. 1 sendok air saja sudah tidak bisa masuk. Nafasnya pun sudah mengeluarkan suara. 1 malam, 2 malam, tetangga setiap hari datang. Dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi. Dan tepat di malam ketiga, usaha para warga untuk mendoakan Mbak Win sama sekali tidak ada hasilnya.
Sampai salah satu Pak Kiai datang dan membisikkan ke telinga Mbak Win dengan kalimat azan, samping kirinya dengan iqomah. Dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau sampean tidak bisa mengucapkan dengan mulut, dengarkan lewat telinga sampean ya Mbak. Saya yakin sampean mendengar. Ikuti apa yang saya ucapkan itu. Ujar Pak Kiai. Asyhadu alla ilaha illallah. Dari samping kanan 2 kalimat syahadat. Sampai di samping kiri juga lalu kalimat syahadat. Dan ditutup dengan ayat kursi. Ya Allah, terimalah Mbak Win sebagai hamba-Mu. Terimalah tobatnya dengan kesalahannya. Dia makhluk-Mu, hamba-Mu yang penuh dosa. Terimalah dan kembalilah dia diterima dalam keadaan suci lahir dan batin. Doa Pak Kiai diaminkan sama anak-anaknya dan juga para warga yang berada di rumah Mbak Win. Setelah doa itu selesai, nafas Mbak Win sudah terhenti. Seakan-akan sakaratul maut itu nunggu dia syahadat. Mungkin itu jalan terburuk dan juga jalan terbaik. Tapi yang dialami oleh Mbak Win itu begitu pedih. 3 bulan gila mengalami sakaratul mautnya susah. Setelah kematian Mbak Win, Mbak Amber sudah tak mau lagi membantu para tetangga ataupun orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan diantarkan ke dukun. Untuk orang-orang yang datang kepadanya meminta bantuan kepadanya, dia angkat tangan. Saya sudah tidak mau, entah itu laki-laki entah itu perempuan yang meminta bantuan. Saya akan menolak. Saya tidak mau, saya tobat. Saya nggak mau orang-orang mengalami kejadian naas dan sakaratul maut seperti Mbak Win. Itulah kisah cerita petaka tukang sayur keliling pengguna penglaris. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dengerin dari awal aku cerita nyampe akhir ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.